يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الهرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الهرمان انهدوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة Hadirin disilakan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada grup paduan suara dari santri asrama pelajar Islam Ulum Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Diwakili oleh Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purworejo Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Fatur Rahman MM beserta jajaran Forkompimda Kabupaten Purworejo alhamdulillah hadir. Secara pribadi Bapak Komandan Kodim 0708, Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang hormati pimpinan pusat Jamiyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Abdullah Maksum selaku Ketua Umum,
Yang kami hormati Rais Suriah PCNU Kabupaten Purworejo Al-Mukarram Syekhina Bapak Ki Haji Abdul Hadi SPDI, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Purworejo Syekhina Bapak Ki Haji Farid Solihin MMPD, beserta jajaran Badan Otonom tingkat Kabupaten Purworejo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo Al-Mukarram Bapak Ki Haji Hamid Aka SPDI, Bapak-bapak perwakilan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kabupaten Purworejo, hadirin hadirat para calon pengurus pimpinan cabang Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo dan tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas perkenan dan ridhonya pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim berkumpul di Aula Pondok Pesantren Putra Putri Al-Azhar Karangsari Purwodadi Purworejo di bawah asuhan Al-Mukarram Bapak Ki Haji Mutamimul Masoli Azhar, yang juga Ketua PC JKHNU Kabupaten Purworejo terpilih yang nanti akan dilantik. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirat yang berbahagia, perkenankan kami atas nama panitia untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, segenap panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Bupati, Bapak Forkompimda, dan juga dari pimpinan Pusat Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo beserta semua hadirin. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya mendapatkan ridho amal silaturahim dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan bagi pimpinan cabang Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo yang akan dilantik nanti. Yang kedua, kami segenap panitia juga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami selaku manusia biasa, walaupun sudah berupaya semaksimal mungkin agar kegiatan pelaksanaan pelantikan dan prakerja pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, akan tapi hanya demikian yang dapat kami persembahkan. Oleh karena itu kami mewakili segenap panitia mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan yang terakhir, mohon doa restunya agar pelaksanaan pelantikan dan prakerja pimpinan cabang Jam'iyatul Qura wal Hufat Kabupaten Purworejo pada hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan kekurangan mohon maaf yang tulus-tulusnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk membacakan SK pimpinan cabang Jam'iyatul Qura wal Hufat Kabupaten Purworejo. Surat keputusan nomor sekian tahun 2022 tentang susunan pengurus pimpinan cabang Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo, masa khidmah 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik hidayah serta ridho dari Allah SWT, memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan susunan pengurus pimpinan cabang Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo masa khidmat 2021-2026 sebagaimana terlampir. Kedua, menugaskan kepada pengurus pimpinan cabang Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan tugas dan program organisasi dengan baik dan memberikan laporan secara periodik. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa khidmah. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditetapkan di Jakarta. Pimpinan Pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama, Dr. Andes Haji Saifullah Maksum SQ MSI, Ketua Umum ditandatangani. Dr. Haji Muhammad Urinuha LC, Sekretaris Umum ditandatangani. Dr. Ki Haji Ahsan Soho Muhammad MA, Rais Masjid Ilmi ditandatangani. Ki Haji Ahmad Dakhuri SQ MA, Katib Masjid Ilmi ditandatangani. Susunan pengurus pimpinan cabang Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo masa khidmah 2021-2026. Kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk sekalian maju ke depan untuk dikukuhkan atau dilantik. Penasihat 1. Ki Haji Ahmad Halwani Nawawi, Ki Haji Habib Hasan Akil Al-Ba'bud, Ki Haji Masgudi Yusuf, Ki Haji Muaddib Mahfud, Ki Haji Asma Mawardi, Ki Haji Hadik Baidawi, Ki Haji Zainal Abidin, Kiai Nyai Hajah Siti Hafsah, Nyai Hajah Asfiyah. Majelis Ilmi Rais Ki Haji Muhtadi Umar, Wakil Rais Ki Haji Muhammad Ayub, Wakil Rais Ki Haji Saiful Mujab, Wakil Rais Kiai Ahmad Data, Katib Majelis Ilmi Kiai Abdul Muttaqin MPD, Wakil Katib Kiai Fathul Lutfi, Wakil Katib Kiai Hashim, Wakil Katib Kiai Zuhro MAG. Awan Kiai Haji Imam Muttaqin, Kiai Raden Muhammad Maulana Alwi, SH Kiai Haji Hasanuddin SPDI, Kiai Badaruddin, Kiai Muh Sutiman, Abdul Qahar MPDI, Nyai Hajah Lami Rafiqah, Nyai Hajah Azizah Ja'far, Nyai Hajah Anisah Nurul Huda. Dewan Organisasi Ketua Ki Haji Mutamimul Masalih Al-Azhar, Wakil Ketua Ki Haji Najib Fathur Rahman SAG, Wakil Ketua Ustadz Solihun, Wakil Ketua Ustadz Syamsuddin Hidayat SPDI, Wakil Ketua Nyai Hajah Liqa Saidah Thani, Wakil Ketua Nyai Roro Faridah Syarqawi. Sekretaris Haji Abdi Sandiko SPDI MPD, Wakil Sekretaris Hajah Aniratul Hitobah, Wakil Sekretaris Subhan SPDI, Wakil Sekretaris Siti Amanah SPDI. Bendahara Ustazah Sumarni, Wakil Bendahara Zahratullah, Wakil Bendahara Zulfa Humairah. Bidang pembinaan tilawah Fakihudin Masruri, Kiai Dalimin SPDI, Khamsatun Mutmainnah SPDI. Pembinaan tahfidz Al-Quran Muhammad Nizar MPDI, Gus Naufal Abdillah, Nyai Ashkariyah. Pembinaan tafsir Kiai Haji Muhammad Arwani SAG MA, Kiai Ahmad Muhaini SH MSI, Gus Rif'an Hakiki SHI. Pembinaan Qiraah Sab'ah Kiai Haji Ali Subhan SPDI MSI, Nur Hayati STHI MPD, Siti Fatimah. Pembinaan kaligrafi Dr. Andes Haji Wahid Adib MSI, Kiai Muhammad Ahsin MPDI, Kiai Hanifuddin SPDI. Ta'lif wan Nashr Kiai Nairul Kamal M. Farhan Sulistianto, Kiai Haji M. Halik Al-Fahmi. Pembinaan TPQ dan Ponpes Kiai Abdul Hamid SPDI MPD, Harun Al-Rashid Syamsul Huda SPDI. Penelitian dan pengembangan Ahmad Ngafifur Rahman SPDI MPD, Haji Muhammad Anar Rafiq SPDI MPD, Kiai Irfan Hakim SPDI. Bidang usaha dan koperasi Selamat Widodo Asngari SPDI, Wagiono dan Siti Karomah. Ditetapkan Jakarta oleh pimpinan Pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama, Dr. Andes Haji Saifullah Maksum SQ MSI, Ketua Umum ditandatangani. Dr. Haji Muhammad Urinuha LSI,
Sekretaris Umum ditandatangani. Dr. Kiai Haji Hasan Syah Muhammad, Rais Majelis Ilmi ditandatangani. Kiai Haji Ahmad Takhuri SKMA, Khatib Majelis Ilmi ditandatangani. Kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz Al-Mukarram Kiai Haji Syaiful Maksum untuk melantik. Monggo kepada para bunyai, para kiai yang masih berada di bawah, yang namanya disebut sebagai pengurus DKH Purworejo untuk maju ke depan untuk melaksanakan pembacaan ikrar sebagai pengurus. Monggo kita sama-sama dengan huruf ikhlas dan khusyuk membacakan kalimat baiat dan ikrar sebagai pimpinan Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Purworejo masa khidmat 2001-2026. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Mari sama-sama kita ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi Jamiatil Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jamiatan wa Nidhaman. Dengarkan, saya akan membacakan bayat. Bayatukum ala sam'i wa ta'at bil jihadi ala tariqati Jamiatil Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama li ilahi kalimatillah allati hiya ulya bi qiyadati ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mari sama-sama membaca. Bayatu ala sam'i wa ta'at bil jihadi ala tariqati Jamiatil Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama li ilahi kalimatillah allati hiya ulya bi qiyadati ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kami pimpinan cabang Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo masa khidmat 2021-2026 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar, pertama, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menegakkan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan patuh pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan peraturan dasar, peraturan rumah tangga serta tata kerja Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama. Kedua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam ikhtiar untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong
dan pengingat kita bahwa kita mulai hari ini memangku jabatan sebagai pengurus Jamiatul Nahdlatul Ulama Purworejo. Mudah-mudahan lancar, berkah itu Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Bagi untuk tanggung jawab beliau meneruskan cara almarhum Kiai Badawi, maka diterbitkanlah metode baca terus Al-Quran Al-Fatihah menjadi salah satu pedoman utama di kalangan Nahdlatul Ulama, terutama di Jawa Tengah. Bila seluruh JBANU, seluruh badan ekonomi ilmu Nahdlatul Ulama, pimpinan beliau Ma'arif, saya menggunakan ini sebagai salah satu-satunya pembelajaran Al-Quran karya dari Jamiatul Ulama. Kami silakan kepada Kiai Tamim untuk dimanfaatkan bagi teman-teman tinggal di Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aziz. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada beliau Ketua Umum Jamiatul Qura wal Hufat, Pimpinan Pusat Dr. Andes Kiai Haji Saifullah Maksum, beserta yang saya hormati Rais Majelis Ilmi Jamiatul Qura wal Hufat Pengurus Pusat Dr. Kiai Haji Ahsin Sahok, insya Allah sebentar lagi akan rawuh untuk memotivasi dan menyemangati pengurus cabang Jamiatul Qura wal Hufat Kabupaten Purworejo yang baru saja dilantik. Kepada Rais Suriah PCNU Kabupaten Purworejo, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi, kepada beliau Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Purworejo, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Farid Solihin, beliau yang saya hormati Komandan Dandim Kabupaten Purworejo dan Kiai Lukman, kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Bapak Kiai Haji Fathur Rahman MM, kepada Abah Kiai Baduhun, penggagas Fasohati Jamiatul Qura wal Hufat dari Semarang, Kepala Kepolisian Purwodadi Bapak Ujianto, berikut Bapak Sarbini, wakil daripada Kapolres Kabupaten Purworejo, dalam hal ini AKBP Fahrul Rozi, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Bapak Fathur Rahman, berikut seluruh kepengurusan Jamiatul Qura wal Hufat Kabupaten Purworejo yang baru saja dilantik. Semoga menjadikan amal kita di dunia sampai akhirat, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang sore ini kita semua struktur pengurus cabang Jamiatul Qura wal Hufat Kabupaten Purworejo
telah melaksanakan amanat organisasi, salah satunya yaitu pelantikan kepengurusan di Kabupaten Purworejo ini. Mudah-mudahan ini semua menjadikan berkah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita berkhidmah kepada Al-Quran dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini kita hanya melaksanakan dawuh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjiwai dan melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran dalam sebuah organisasi Jamiatul Qura wal Hufaz pada sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Al-Ahwas kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Saifullah Al-Hafidh, kepada beliau Dr. Kiai Haji Ahsin Sahok senantiasa membimbing kita bersama untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban organisasi yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada pengurus Jamiatul Qura wal Hufaz, setelah acara ini nanti kita akan mengadakan rapat kerja cabang untuk seluruh pengurus yang terlantik. Nanti setelah pengajian, arahan dan motivasi dari beliau Kiai Haji Dr. Ahsin Sahok, pengurus Majelis Ilmi pimpinan pusat, senantiasa tidak boleh pulang dulu untuk melaksanakan rapat kerja cabang di 2021 ini. Kepada beliau-beliau hadirin wal hadirat, saya atas nama wakil dari teman-teman pengurus cabang Jamiatul Qura wal Hufaz Kabupaten Purworejo periode 2021-2026 senantiasa memohon doa restu, memohon dukungannya kepada rekan-rekan pengurus JKHNU Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Mudah-mudahan senantiasa kita menjalankan dengan semaksimal mungkin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan logo atau slogan hidup mati bersama Al-Quran, insya Allah kita semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Awal akhir mohon maaf atas nama struktur kepengurusan Jamiatul Qura wal Hufaz Kabupaten Purworejo mengucapkan terima kasih atas doa restunya. Mudah-mudahan menjadikan amal kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Dari saya awal akhir minta maaf sebanyak-banyaknya. Kami mohon, kami akhiri, saya akhiri. Wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama ingkang kita muliakan, dinangkung pimpinan pusat Jamiatul Qura wal Hufaz Nahdlatul Ulama saha rombongan ingkang kita muliakan, ugi tingkat Jawa Tengah ingkang rawuh,
Bupati Purworejo ingkang makili, ugi para alim para ulama, Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo, Ketua Basnas, ugi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Pak Dandim, Pak Haji Lukman, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan selalu dibanggakan oleh masyarakat Purworejo. Sementara ini Purworejo sangat-sangat terkenal di dunia maya. Pak Kapolres atau yang mewakili, terima kasih, dan teman-teman yang barusan dilantik, insya Allah karena kelihatan wajhun malihun, wajahnya menyenangkan, insya Allah akan Purworejo akan berubah, tidak seperti sekarang, akan lebih baik lagi, amin ya robbal alamin. Tamu undangan ini Bapak Ketua MWC juga sebagian hadir, mudah-mudahan penuh dengan barokah dan untuk memberkahi kita semuanya, amin ya robbal alamin. Nyun ngapunten, matur nuwun, jazakumullah sanal jaza. Pilih jamiah menika sudah ada dulu tapi belum diformalkan. Kami sudah cukup lama menjadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama, krungu tapi rapati krungu. Sebab SK mawon dereng tawero, kula takoni ketuane sapa, Pak mau dadi Umar, kemudian bendarane sapa ya mbiyen ya. Alhamdulillah sekarang terima kasih sudah diformalkan, nanti menjadi kontribusi masyarakat Purworejo bersama dengan PCNU Kabupaten Purworejo. Akan kita gaungkan lebih lanjut agar masyarakat Purworejo masyarakat yang Qur'ani, amin ya robbal alamin. Mohon maaf selama ini kegiatan kami dari PCNU belum bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz, karena apa tadi sudah saya sampaikan, dan ke depan akan lebih baik lagi, dan nanti Bupati Purworejo juga akan mencatat tersendiri, sebab rencana ini akan dipelantikan di pendopo kemarin Pak Bupati sudah ngendika, tapi kondisi situasi menjadikan dikembalikan ke pesantren miliknya Pak Tamim sini, mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Kemudian nanti insya Allah teman-teman dari MWCNU akan kita komunikasikan dan matur pada pimpinan pusat bahwa tadi yang dilantik ini tokoh-tokoh Purworejo, perangkap jabatan, ono sing teng MWC, ono sing pengurus cabang, ono sing tingkat ranting niki jadi wajahnya makin nggih agemanipun ijo, nggih putih, nggih ireng, yo sarungan, yo katokan barang niki mulah malih niki ngeten nggih. Ya, memang seperti itulah Purworejo. Oleh karena itu nyun berkaipun para kiai, para kasepuhan bisa berjalan sesuai dengan tujuan daripada organisasi kita ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kalau kita menikah karena padatnya kegiatan, namun matur nuwun dan terima kasih, mohon maaf dan mohon dukungan bimbingan kepada semua pihak agar PCNU Purworejo beserta lembaga beserta badan otonom yang ada biar nampak dan bermanfaat anfa'um linnas untuk Kabupaten Purworejo utamanya. Makaten semanten wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mudini waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Forkom Bimda Kabupaten Purworejo, alhamdulillah hadir secara pribadi Pak Dandim, Bapak Letkol Infantri Lukman Hakim, dan dari Kapolres atau mewakili Ketua MUI Kabupaten Purworejo Bapak Kiai Haji Hamid Aka, sekaligus Ketua Basnas Wayuh ini. Dari Suriah NU Kabupaten Purworejo Bapak Kiai Haji Abdul Hadi SPDI, dan juga Tanfid, Ketua Tanfid Bapak Kiai Haji Farid Solihin MMPD. Kemudian dari pusat nyuwun sewu, malah saya agak lupa kalau nggak salah sebut, nyuwun sewu panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Dr. Andes Syaiful Maksum SK MSI, mohon maaf kalau salah sebut, dan pengurus yang lain dari pusat dan juga pengurus
Jamiatul Qura wal Hufaz Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, dan juga pengurus yang tadi dilantik, teman kembaran saya Bapak Dr. Andes Haji Fatfur Rahman, kan Kemenako Kabupaten Purworejo, namanya sama kebetulan, dan dari nasabnya sama dari Nabi Adam, nasibnya. Nggih, nuwun sewu, ini para kiai kang kula katasak mboten kula sebat asmanipun kundak rambung-rambung menyebut. Nggih, alhamdulillah alamin, luar biasa yang hadir sini. Mudah-mudahan tempat ini menjadi barokah untuk kita semua. Salam dan salam semoga atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir sini khususnya mendapatkan syafaat fil yaumil qiyamah. Amin. Hadirin rahimakumullah. Tadi mendadak kami didhawuhi Pak Bupati untuk memamitkan acara di sini karena beliau tadi ada rapat DPR yang memang tidak boleh mewakilkan. Kalau mewakilkan gagal produk hukumnya. Dan tadi salah satu rapat adalah menetapkan keputusan bersama antara pemerintah daerah dan DPR perda pengembangan pondok pesantren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini berproses, nanti kemudian ditetapkan atau orang mendapat rekomendasi dari provinsi, kemudian nanti sebagai dasar pemerintah daerah untuk lebih banyak memberikan kontribusi anggaran-anggaran kepada pondok pesantren. Amin. Kemudian pada kesempatan ini beliau hanya menyampaikan, kalau maaf kalau saya baca agak lama, intinya saja nih. Yang pertama, selamat atas pelantikan dan rapat kerja cabang Jamiatul Qura wal Hufaz Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, barokah, dan berkontribusi kepada pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga Purworejo ini lebih religius dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Kemudian saya kira kita paham bahwa sekarang sedang menjamur semacam tafwid-tafwid, tapi saya kira kita bisa menyaring tafwid-tafwid yang kita pilih yang menurut kita itu adalah yang baik dan mendukung pemerintah dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena masih banyaknya acara. Kurang lebihnya maaf kami dalam menyampaikan atau mewakil Bupati pada kesempatan ini. Akhirnya ihdinas shiratal mustaqim wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh pimpinan Pusat CGHNU yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Syaifullah Ma'sum SK MSI. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda war rahmah wa ala alihi wa ashabil ladzina hidunana ila ibadatillah. Wa man tabi'ahum wa tabi'ahu wa sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati para alim, para ulama, wabil khusus Rais Suriah Nahdlatul Ulama Purworejo Kiai Abdul Hadi, Romo Kiai Haji Ahmad Baduhun, Waso Pondok Pesantren Tabtul Quran Kaliwungu Kendal yang sekaligus juga Wakil Ketua JKH Jawa Tengah, yang saya hormati yang mewakili Bapak Bupati, para pejabat TNI dan Polri, khususnya Lawuh di sini Pak Dandim, terima kasih Pak Dandim, dan mewakili Pak Kapolres BJNU Purworejo yang kami hormati, dan Sohibul Ma'had, Sohibul Bait, Romo Kiai Haji Petamim yang sekaligus menjadi Ketua JKNU, para badan-badan otonom yang hadir, MBJNU dan seluruh pengurus JKNU yang telah dilantik.
yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama silaturahmi di tempat ini dan keadaan sehat walafiat di tengah-tengah konon lagi merajalela Omikron. Kita nekat dan insya Allah kalau kita niat tulus dan minta ridho Allah, mudah-mudahan sepulang dari tempat ini tetap aman, sehat, dijaga kesehatan kita karena masih banyak yang nunggu kita, baik keluarga maupun masyarakat untuk mendapatkan pencerahan, edukasi dan bimbingan keagamaan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi tadi kami melantik JKNO Kabupaten Temanggung. Setelah itu hari ini siang ini di Purworejo, insya Allah lusa di Indramayu, dan terus bulan-bulan ini bulan-bulan pelantikan. Saya selaku Ketua Umum merasa bersyukur, bangga JKNO yang isinya itu orang-orang pilihan. Ada 3 hal strategis yang menjadikan luar biasa JKNO, termasuk yang ada di Purworejo ini. Yang pertama, yang diurusi itu loh bukan barang sembarangan, Al-Quran ya. Sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah yang zat yang maha suci, maha agung, melalui malaikat yang suci yaitu Jibril kepada Muhammad, makhluk yang suci, milih dino yang pas yang suci, bulan yang suci, diberikan kepada umatnya pilihan Al-Quranul Karim. Ini bukan sembarangan. NU itu badan lembaga jamiah, punya banyak lembaga, punya badan utuh yang banyak. Tapi yang khusus ngurusi Al-Quran dengan tetek bengeknya, baik pendidikan Al-Quran, tilawatil Quran, qiraatil Quran, terus pendidikan pesantren Al-Quran, baik tahfidnya, tilawahnya, nagomnya, dan seterusnya itu diberikan kepada namanya Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama. Nuhun sewu Pak Dandim, inilah satu-satunya badan otonom yang serba Arab-Araban. Jenenge Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama. Jadi banyak pejabat kalau belum kenal JI mengucapkannya susah. Jamiatul Qurra wal Hufadz, waduh susah banget. Disingkat JKH paling JKH NU cukup. Lambangnya mawar juga pakai kalimat Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Enggak cukup situ, marsnya malah JKH NU itu pakai Arab juga. Jamiatul Qurra. Jadi saya dulu sebelum memegang posisi Ketua Umum JKH pernah pengalaman di PMI, di Sekjen PMI, terus Sekjen Ansor. Apal Mars PMI, apal Mars Ansor. Enak waktu itu. Tapi begitu masuk JKH dibacakan Mars MU, nggak ada yang lebih enaknya JKH Marsnya itu. Betul mengacak ke hati dan enak didendangkan, baik setengah-setengah joget sambil merenung. Waduh ini luar biasa ini. Yang pencipta irama Mars JKH itu luar biasa, juga kita bersyukur. Ini dalam langkah daya tarik. Tapi menurut saya betapapun sebab kearab-araban, sebab Arab namanya, logonya, Marsnya itu, kalau kita buka dadanya wong JKH itu dari pusat sampai daerah itu, isinya itu nggak ada yang betul-betul berorientasi kepada ideologi Arabisme, tapi betul-betul Indonesia tulen yang membawa misi ke-Al-Quranan untuk rahmatan lil alamin. Itulah hebatnya JKH NU. Gak ada ceritanya, gak ada dongengnya. Wong JKH itu bikin masalah di internal NU maupun di internal bangsa Indonesia ini. Kalau ada, segera akan kami lakukan peneguran karena nggak patut ngurusi Al-Quran kok. Nggak tuh moto itu loh. Jadi ini harus betul-betul yang turuti kalamullah yang sangat suci, harus betul-betul hebat. Oleh karena itu kalau nyuwun titip kita monggo dikelola sebaik-baiknya. Kita itu bersinggungan dengan program yang namanya kalamullah Al-Quran. Tidak main-main, nggak boleh kita masuk di JKH itu nggak ikhlas. Pamrih jabatan, wah apa yang digoleki kok JKH aku jadi pejabat, jadi bupati loh gebotan atau itu. Ekonomi apa mana supaya bayari JKH itu korup nggih korban karena kita berkhidmat dan berjuang sebagai khotim Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan dakwah Al-Qur'an. Itu yang pertama keunggulan JKH. Yang kedua, kita berkhidmat di bawah naungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama, sebuah jamiah yang sangat cepuh, yang sangat berwibawa dan sangat menjadi andalan dan piara bangsa Indonesia. Udah Al-Qur'an bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, luar biasa jangkare
negara ini luar biasa. Selain dengan jamiah yang lain, Muhammadiyah dan yang lain, tapi NU menjadi salah satu pilar yang menggaransi bahwa bangsa Indonesia akan tetap kokoh lestari dengan eksistensinya Nahdlatul Ulama, dan kita menjadi bagian di dalamnya. Yang ketiga adalah kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang komitmen terus untuk itu. Oleh karena itu, Bapak sekali yang kami hormati, saya sangat senang Kiai Jekia punya Ustadz itu orang yang sangat sederhana dimanapun. Saya pernah menghadiri sebuah khataman Al-Quran di alun-alun Kota Jombang, masih sugengnya Gus Solah waktu itu. Dihadiri 8.000 hufat dalam waktu majelis yang sama itu. Orang 8.000 hufat hafid-hafidah itu datang dengan kesederhanaannya. Wes gak peduli pada waktu itu menjelang pemilu. Saya bilang ini nggak boleh siapapun mempolitisasi JKNU. Ini Al-Quran, silahkanlah. Walaupun penelitian politik ya, tapi tetap begitu dalam konteks JKIA kita sterilkan. Ayo, pokoknya kita berkhidmat untuk Al-Quran. Bahwa nanti berdampak secara politik itu iya dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita tidak ingin bermain politik secara praktis. Sudah ada koridornya, sudah ada mainstreamnya, yaitu pemain-pemain politik ada sendiri. Kita ngurusi Quran, sudah banyak sekali, masih banyak sekali garapan JKH itu di luar wilayah politik. Jadi nggak usah cawe-cawe politik. Malah kalau kita hadir dalam konteks politik kebangsaan itu, kita hadir untuk menenteramkan eskalasi yang sedang mendidih misalnya itu. Lagi umum, lagi sumuk, lagi gerah itu, JKH hadir dengan khutbah Qurannya, dengan tilawahnya, dengan nahumnya, dengan tahfidnya, dengan ceramah-ceramah yang menyejukkan. Itulah fungsi dan misi Jamiatul Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama. Namun demikian, saya juga tidak menghendaki JKIA bersifat apolitik, tetap harus bersinggungan dengan politik untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara ini. Politik bukan suatu yang najis bagi JKIA itu. Malahan kita sebagai orang NU, Ahlussunnah wal Jamaah, penganut Imam Syafi'i itu punya sabda Asya satu juz'un min asyatil syariah. Ini Imam Syafi'i loh. Kita ini orang Syafi'iyah. Jadi politik itu kata Imam Syafi'i adalah bagian dari memperjuangkan pelaksanaan syariah Islam. Jadi untuk mempercepat proses berlangsungnya syariat Islam, nilai-nilai keislaman, nilai Al-Quran, itu akan luar biasa kalau didukung oleh sistem politik, kekuatan politik yang betul-betul sinkron dengan perkembangan dan misi Al-Quran, dengan misi kebangsaan, komitmen-komitmen nasionalisme itu luar biasa. Dulu sebelum ada partai politik yang era reformasi, kita susahnya bukan main untuk memperjuangkan sebuah aspirasi. Jadi saat ini sejak reformasi ada partai-partai politik yang bisa kita titipin aspirasi untuk JKIA, untuk NU, untuk santri pesantren. Lahirlah undang-undang pesantren, lahirlah ada hari santri nasional dan seterusnya itu, dan dipermudah program-program pemberdayaan santri dan pesantren di seluruh tanah air yang kita cintai ini. Politik mempercepat proses perjuangan JKIA, NU, pesantren menuju sasaran yang dituju. Itulah menempatkan politik dalam konteks Jamiat Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama. Mbok dene ono tokoh-tokoh JKIA yang karena maju, karena menonjol terus dilirik oleh partai politik dan dicalonkan, gini ku benefit, itu keuntungannya. Nggih monggo diterima mawon. Siapa tahu politik yang sekarang bingar-bingar diisi banyak orang yang mungkin nilainya, perangainya, etikanya masih plus minus gitu itu. Dengan lahirnya JKIA masuk di politik misalnya menjadi santun, lebih ramah, lebih bermartabat politiknya, lebih produktif, lebih islami misalnya itu, ya monggo kita dorong anak-anak muda, para guru, para ustadz-ustadzah, monggo kita jangan ditutup ranah politik, tapi kita juga tidak boleh terjebur menjadi pemain politik praktis. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tadi agak tertarik ketika menyaksikan pelatihan di dua daerah, Temanggung dan Purworejo. Karena gini, sejak saya dilantik jadi ketua umum oleh Kiai Said itu, jadi beliau itu menyampaikan dua hal. Pertama, ini satu-satunya badan otonom yang gak entos golek duit itu kan. Jadi, duit itu angel. Kiai-kiai kan tumak nina, istiqomah, yang ngaji, ngajar, usaha duit itu, proyek itu bukan nggak nyambung itu loh. Itu urusan para
pada otonomi yang lain, Cekia itu nggak ada yang tepuk tangan itu, sehingga dianggap lemah dalam hal mengedukasi, memberdayakan ekonomi. Yang kedua, ada kesan bahwa para hufat, terutama hufat ya, kori anu maksudnya agak sedikit angel diajak berorganisasi. Bukan angel karena wegah, tapi memang tanggung jawabnya besar. Bayangin ya, kita mulai kecil harus tahfidzul Quran, ngapalin Quran, takril atau istilah orang teman-teman sana murojaah. Kita takril ya, takril luar biasa itu, ngajar itu. Ditambahin lagi yang untuk organisasi, waduh JKH di Purworejo, di Jawa Tengah, akhir itu, macam-macam itu. Kapan ngajinya, kapan apa? Itulah yang sering kali menghantui. Saya tertantang apa betul begitu itu. Nyatanya pelan-pelan kok tidak sih, ternyata Polo Kiai Bunyai begitu bersemangat. Yang penting itu ada jaminan bahwa masuk Jikia itu tidak tambah muspro, tidak tambah mubadi, tapi bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk umat dan jamaah yang lain. Oleh karena itu saya titip program Jikia untuk Purworejo itu. Kalau jenengi programnya namanya Khatam Al-Quran, terus Aliyatul Kiro'ah tiap bulan sekali kemana, itu gak aneh itu mah. Ya itu makanan kita gitu loh. Jangan terlalu dibanggakan, kami ada khataman Al-Quran. Ya memang tanpa Jikia juga kita khataman kok untuk memelihara Al-Quran itu. Harus lebih dari itu yang wajib ain itulah. Fardu ain itu khataman rutin, terus pembinaan tahfidz Quran itu wajib ain bagi Jikia untuk pembinaan, termasuk alhamdulillah tadi di Temenggung Wakil Bupati menjanjikan langsung menjelang puasa itu ASN akan diajari ngaji bagi yang belum bisa ngaji, dan Jikia yang murui. Nah, setelah itu nanti bagi yang terbaik termasuk itu nanti disiapkan, diumrohkan nanti Wakil Bupati janji. Hal semacam ini menjadi bagian dari hubungan baik Jikia dengan berbagai macam instansi dan jaring. Oleh karena itu kita manfaatkan semacam itu untuk kebaikan bersama itu. Jadi kalau ingin lebih adalah selain itu yang menjadi kritik kita adalah sekarang ini banyak sekali kritik ke Jikia NU, para hufat itu terlalu diasyikkan dengan hafalannya, dengan ngaji itu sampai lupa pada pendalaman isi kandungan Al-Quranul Karim. Ini tantangan namanya monggo para pengurus, para santri, para kader-kader Jikia dimanapun selesai taklim, tarbiyah dalam bidang tahfidzul Quran, dalam bidang fasohahnya, tajwidnya, melangkah pada tilawatul Quran, nahomnya dengan berbagai makomat atau genre musiknya ya, ada bayatin, nahwan, ros, cika, jihad dan seterusnya itu. Terus jangan selesai situ, meningkat lagi pada tingkat pendalaman dan pemahaman makna tafsir Al-Quran dengan berbagai macam dinamika dan kebutuhan untuk konteks dalam kehidupan kekinian. Sebab Jikia itu kalau diam luar biasa bahayanya. Dunia ini sedang terbuka luar biasa, kayak pasar bebas baik ekonomi maupun sosial maupun politik, informasi, komunikasi. Siapa sih sekarang yang bisa menyetop masuknya informasi, komunikasi, politik, ideologi ke tengah-tengah kita? Tengah-tengah kita baik lingkungan masyarakat sosial maupun ke rumah kita, rumah tangga kita, lingkungan kehidupan kita. Nggak ada yang bisa itu. Kalau kita diam, Jikia nggak hadir mencerahkan itu, memagari supaya tidak keluar dari real keagamaan itu, luar biasa mengkhawatirkannya. Bahkan belum lama ini Nusewu dengan pernah perso ada namanya intelektual di UI namanya Dr. Ade Armando misalnya. Beliau itu ahli komunikasi, kok dilalah yang ngomong soal Quran. Beliau itu protes, kenapa UI, ITB, Undip, Brawijaya menerima mahasiswa dari para hufat tanpa tes itu. Beliau protes pertama diskriminasi, Muslim diprioritaskan. Terus apa istimewanya orang hafal Quran itu loh kok masuk tanpa tes? Kami sampaikan, ternyata setelah kami teliti, teman-teman adik-adik kita yang masuk DUI tanpa tes itu akan lebihnya luar biasa, nggak kalah dengan yang lain. Ya nggak mungkin mereka bodoh, bisa ngapalin Quran 30 juz bisa kok. Usok mengunyah-ngunyah dalil-dalil teori fisika, kimia, matematika, sosial, betul-betul apa itu nggak bisa. Itu jadi lupa dikiranya apa itu wong santri, wong glegosi, wong kampung nggak layak untuk masuk UI gitu kok. Itu yang namanya. Kedua, diskriminasi katanya. Loh, dan memang agama-agama di dunia ini yang punya tradisi ngapalin kitab suci yang Islam. Ya monggo ono
kitab Sutta Pitaka, Bhagavad Gita di Hindu Buddha diapalin, ini diapalin, monggo dilombakan, sing menang nanti masuk UI tanpa tes, monggo silakan. Kok menurut diskriminasi? Ya enggak diskriminasi. Ini satu. Yang kedua, belum selesai itu bikin statement lagi. Apa sih urgensi manfaatnya ngapalin Quran? Sudah sekarang zaman era teknologi komunikasi, ada penyimpanan memori, penyimpanan segala rekaman apapun. Quran bisa direkam dalam bentuk flash disk, dalam bentuk microchip, dalam bentuk apapun, digitalisasi sebenarnya itu disimpan itu aman. Dan ngapain capek-capek buang-buang waktu ngapalin Quran? Itu luar biasa. Orang ini ya komunikasi, nggak usah ngomong Quran itu loh. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kami hormati, kalau kita mengandalkan tidak kepada sanubarikan otak-otak para penghafal Quran itu, bilalah Allah ngasih bencana misalnya ada bencana besar itu, kebakaran hebat di sebuah museum atau tempat penyimpanan itu, ada tsunami besar itu, menghilangkan semua dokumen-dokumen Al-Quran yang semacam itu. Siapa yang menggaransi kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz itu kalau tidak tertanam di otak-otak dan hati kita para penghafal Quran itu? Itu konteksnya, jadi tidak sembarangan itu. Jangan terima kasih kok malah di paido gitu loh. Ada juga ramalan tahun 22 kali kiamat. Kok saya nggak yakin, kok masih banyak yang ngaji kok di Purworejo. Para kufat-kufat itu udah saat ngaji, mau bikin kiamat tuh nggak jadi lagi, ngaji ya. Contohnya gitu. Nah gitu, berterima kasih bangsa negara ini kepada para kufat, karena kita lah yang ikut mendelay, menunda jatuhnya kiamat selama kita itu. Tapi ya itu, para kufat ini jangan ditelantarkan, jangan dibiarkan gulung komeng dewe, ekonomi yang ngaji, yang ngurusi Al-Quran dan ini beratnya. Lah saya termasuk yang sekarang ini tahun 2002 sama 2023 di akhir periode saya itu ingin konsentrasi pada pemberdayaan ekonomi. Kalau soal keilmuan, soal tradisi keilmuan Al-Quran itu jago-jagonya banyak kali para ulama, para kiai-kiai muda-muda itu. Saya serahkan, silakan dikembangkan melalui pondok pesantren, kuliah, beasiswa di berbagai macam. Kami di GKNU sudah kontak kerjasama dengan Gus Baha. Saya kemarin ketemu beliau seminggu yang lalu bahwa Ma'had Ali Gus Baha di Rembang itu dinarukan untuk bidang Al-Quran itu. Tahun depan disisakan kepada utusan jikya dari berbagai daerah se-Indonesia. Ada 40 santri, monggo silakan yang berprestasi itu karena beasiswa dari Basnas dan akan studi selama 3 tahun dan akan menjadi ahli-ahli Al-Quran, melanjutkan dan ikut menjadi kayak Gusbak gitu. Nah ini yang kita kembangkan. Saya percaya itu pada banyak sedoyo. Nah saya ingin konsentrasi kepada pemberdayaan sisi ekonomi yang sekarang ini sangat-sangat lemah. Saya ini dari Malang ya, Malang Jawa Timur itu karena banyak hufat, banyak hafidhah juga. Tahun 2011 itu ada teman saya, mana ya Mbak ini kok dulu kalau nggak ada, di Taiwan loh. Tahu saya pada itu dulu hafidhah ke Taiwan untuk apa ya? Ya untuk golek duit, karena di kampungnya pada waktu sedang luar biasa susahnya juga. Ini kalau betul-betul saya itu prihatin dan ya Allah, piye caranya ya menjalankan para hufat supaya tetap untuk makninah, konsentrasi, mengajar, memelihara hafalan Quran, terus pengetahuan dikembangkan tanpa terganggu dan dibebani oleh pikiran ekonomi itu. Nah mulanya kita kembangkan yang namanya kemitraan. Di JKIA Pusat pada periode ini kita kembangkan apa yang namanya 4 pilar. Satu, peningkatan penguatan organisasi. Tadi itu ya kiai-kiai sudah diajak berdiri ternyata gampang. Jadi peningkatannya. Yang kedua, peningkatan tradisi keilmuan, halako, seminar-seminar kita kirim teman-teman untuk beasiswa, untuk studi dimanapun. Yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia, kita dorong untuk kita pelatihan, untuk magang di mana-mana. Dan yang terakhir adalah peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan siapapun dan dimanapun. Di Sulawesi Selatan itu ada salah seorang anggota DPR. Saya ini orang PKB, tapi saya membiarkan dan senang ada ketua Gerindra Sulsel yang menjadi pembina JKIA. Karena apa? Beliau itu konsisten, pejabat negara, jadi anggota DPR, ketua Gerindra, yang bukan main. Itu setiap bulan itu mengadakan khataman Al-Quran. Itu nggak aneh, itu biasa. Banyak pejabat yang ngundang para hufat atau hafalan Quran. Tapi ini anehnya apa? Beliau ikut nyimak mulai pagi sampai khatam itu loh.
anaknya, bojonya, ayo jangan ditinggal, mosok kayak jadi tontonan bagi tanggapan tok. Kita ikut nyimak itu. Saking seringnya Pak itu DPR itu khataman Quran, dulunya Bupati 2 periode di Nrekang, sampai apal juz 1 dan juz 30. Saking seringnya khataman Quran. Dia juga orang yang loman, berarti kebutuhan bajikia di Sulsel itu dipenuhi oleh beliaunya itu. Dan saya ingin gitu itu, para pejabat, para orang-orang yang punya kekuasaan itu, ayo, Jikia insya Allah bukan mitra yang salah. Tidak mungkin Jikia akan nilep, akan ngapusi, akan niciderai amanah dari orang yang titip amanah itu. Karena apa? Orang Quran ya, masa mau main-main dengan amanah. Kita dari ngoto kalamullah, mendakwakan kalamullah, kok perilakunya, etikanya tidak mencerminkan nilainya Al-Quran. Ini yang luar biasa kita hindari. Oleh karena itu, monggo Pak Tamim, kita kembangkan kerjasama dengan berbagai macam level bidang atau lembaga atau pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Sekilas contoh ya, Jawa Barat itu gubernurnya Ridwan Kamil. Inilah politik itu jangan dihindari karena ada manfaat untuk kepentingan keagamaan. Pak RK ya itu kan punya apa itu ekspektasi harapan untuk jadi orang itu, mungkin mau capres apa itu. Beliau punya yang namanya program bagaimana menjadikan setiap desa di Jawa Barat ada satu hafid. Namanya desa satu hafid. Karena sebagai gubernur kan gampang, tinggal teken SK bersama teman DPRD, akhirnya muncul APBD Jawa Barat tiap tahun itu 83 miliar itu untuk para hafid, hafidho, beasiswa, kebudayaan di 6.000 desa di Jawa Barat. Sekarang ada bibit-bibit hafid berkat campur tangan politiknya Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur. Dan saya ingin mudah-mudahan Jawa Tengah ya sudah ada bentuknya semacam itu tapi dengan model-model yang lain. Atau mungkin kalau tidak gubernurnya bukan bupatinya. Ini semuanya kita kasih pemahaman, kita ketuk karena ini bukan hal yang main-main, karena Jikia sedang membawa misi Al-Quranan untuk menjagani supaya masyarakat kita betul-betul steril dari diobok-obok oleh teman-teman lain yang juga menggunakan cover, menggunakan judul Al-Quran. Gitu, saya nggak tahu di sini banyak nggak namanya apa Al-Quran, rumah tahfidz apa itu. Cuma 2 orang rumah tahfidz terus nanti bayar mahal mau. Karena mereka sedang memanfaatkan semangat orang Islam untuk menyerahkan anaknya untuk dekat dengan Al-Quran itu luar biasa. Spirit untuk kembali ke Al-Quran itu luar biasa. Ditangkap oleh teman-teman. Karena itu kalau kita nggak giat itu habislah umat kita. Di opening mereka itu dengan berbagai macam metode, walaupun tanpa sanad, nggak jelas sanadnya, nggak jelas ilmunya kayak apa, maka akan dicekokin dengan ideologi maupun metode pembelajaran Al-Quran yang tidak sesuai dengan mazhab, tidak sesuai dengan manhaj yang diikuti oleh sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus Nahdlatul Ulama. Ini tantangan kita Pak sekalian. Kita nggak boleh enak-enakan. Jadi sekarang itu kita sedang bersaing dengan lembaga yang seolah-olah membawa Quran tapi mengkhawatirkan. Di kota-kota besar luar biasa, ratusan muncul lembaga-lembaga Al-Quran tapi hati ini remang-remang khawatir. Ini gimana? Karena negara nggak mungkin bisa hadir langsung masuk melihat kurikulumnya kayak apa, ideologisasi tiap hari kayak apa. Saya pernah dengan teman-teman PTIK itu melihat sepita di DKI Jakarta. Ternyata rumah-rumah tahfidz yang ada di sana itu hampir kecil sekali yang mengajarkan jalan Al-Quran itu. Misalnya pelajaran Pancasila, BPKN sekali itu tidak ada. Siapa yang menggaransi bahwa anak didiknya, outputnya akan betul-betul menjadi anak-anak santri yang paham Al-Quran dan sekaligus berkomitmen bagi warga bangsa yang baik. Kecuali saya ingin Jikia, ayo kita hadir untuk menawarkan yaitu kebenaran ajaran Al-Quran sesuai dengan misi kita dan sekaligus kita mendandani mereka untuk menjadi orang santri-santri yang berkomitmen kebangsaan yang bagus. Selamat Pak Tamim dan kawan-kawan untuk menghela memimpin Jikia di Purworejo. Terima kasih Pak Kiai PCNO, Pak Abdulati untuk dibimbing selaku anak kita pada otonom. Mohon dibimbing, dinasihati, ya dibantu juga doa, bantu apa itu support, akses ke Pak Bupati, ada Pak Sekdani, monggo nanti. Insya Allah dengan berkolaborasi, bersinergi dengan Jikia,
makin berkah dan makin sukses pembangunan yang ada di Purworejo ini. Demikian sekedar sebenarnya kami, mohon maaf saya ini sebenarnya nggak terlalu sehat ya mulai kemarin karena Jakarta itu kan luar biasa, masuk apotek penuh sekarang ya. Nggak semuanya Omikron nggak, tapi emang periodenya masa pancaroba juga banyak orang sakit, sehingga kami juga kita ke sini dan malam ini Allah langsung pulang ke Jakarta. Mohon doanya mudah-mudahan seluruhnya yang hadir ini tetap jalan walafiat, karena di puncak jenengan masih banyak yang nunggu, yaitu para umat, para jamaah untuk dibina Al-Qur'anul Karim. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Maksum, Ketua Umum Bina Buddha Jamiatul Qurra wal Hufadzatul Ulama, ingin menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus cabang Jamiatul Qurra wal Hufadzatul Ulama Kabupaten Purworejo di bawah Ketua DPD kami. Mudah-mudahan di bawah bimbingan dan kepemimpinan beliau DPD Purworejo sukses dan berkah kemajuan umat. Terima kasih.